Tapi tidak ada dikatakan Yesus menyetarakan dirinya dengan Tuhan, Pak. Ada. Di mana, Pak? Kita. Justru Yesus lebih banyak mengakui dia adalah utusan. Enggak. Itu orang-orang Yahudi menganggap Yesus itu telah menyatakan dirinya dengan Tuhan. Makanya karena dia juga mengaku sebagai anak Allah, karena itu dia cuma kan menyatakan diri dengan Tuhan, makanya dia disalib. Ada kok ayatnya, kok aku bisa cari kalau kamu mau. Okay. Posisi atau peran Paulus pada saat penyaliban itu di mana dia, Pak? Waduh, itu dia belum diceritakan, dia belum masuk sen dia belum masuk sen, dia belum ada ceritanya. Itu kan berapa puluh tahun setelah Tuhan Yesus berangkat ke surga, baru diceritakan tentang Paulus Saul itu. Sebelum itu tidak, dia cuma penganiaya cuma. Begini loh Pak, kita berlogika Pak, iman boleh kita jalankan, kita pegang, tapi kan kita berlogika juga, kita harus sebagai penganut memuja kebesaran Tuhan. Tuhan mustahil terendahkan, Tuhan mustahil terlecehkan, mustahil Tuhan teraniaya. Terus kita sebagai konsep Tuhan dalam diperlakukan seperti itu tuh bagaimana Pak hati kita terhadap Tuhan kita, Pak? Bagi Kristen. Ya justru kalau saya justru salut, Tuhan mau merendahkan diri, aku justru salut sama Tuhanku. Dia berkorban demi aku justru salut, aku bangga. Itu imanku begitu. Karena tertulis di situ Tuhan memang telah merendahkan diri, dia setara dengan Allah, tapi dia tidak menyetarakan diri dengan Allah. Kenapa? Dia tidak dari awal penciptaan berwujud manusia. Oke lah, dia melakukan seperti itu kalau hanya menebus manusia. Dari awal penciptaan dia berbentuk manusia. Kenapa di akhir cerita dia timbul seperti itu? Ya itu karena kehendaknya. Nah, lalu kita kembali kepada kehendaknya. Itu karena kehendaknya dia, itu pada saat itu dia maunya tahun 2000 tahun yang lalu terjadi, ya itulah yang akan terjadi. Yang jadi pertanyaan Pak, dosa-dosa umat terdahulu, kalau memang Yesus itu sebagai wakil dari Tuhan yang di dunia, yang Tuhan yang nyata bagi Bapak, begitu Tuhan kemana Pak? Dia juga nabi, betul, tidak salah. Tapi jangan lupa ya, gelarnya ratusan. Jadi Tuhan lagi, jadi Maha Tuhan Maha Kuasa. Ya karena dia memang Tuhan yang telah menjadi nabi. Kamu jangan lupa itu. Dia itu nabi, tapi dia Tuhan yang telah menjadi nabi. Bukan manusia yang menjadi nabi. Kalau nabi-nabi lainnya itu manusia yang menjadi nabi. Kalau Yesus adalah Tuhan yang menjadi nabi. Ingat itu perbedaannya. Kalau yang lain manusia menjadi nabi, manusia biasa menjadi nabi. Tetapi kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi nabi, itu bedanya juga antara kenabian Yesus dan kenabian lainnya. Itu bedanya, kita harus bedakan. Bang Denny lagi yang nanya deh. Aku nanya, aku gak nanya, aku gak mau nanya. Aduh, nggak seru ini kalau gini. Aku maunya dengerin. Kalau Bang Ali Hidayah lagi khotbah, aku dengerin tuh. Nggak tanya Ali Hidayah dong tentang Yesus. Tanya apa? Gini Bang Denny, kan semasa geografis Yesus semasa hidup kan peredaran waktu beliau semasa hidup kan Bang Denny sudah tahu. Nah, terus kitab yang diturunkan kepada beliau itu mushafnya itu apa, kalam saja atau memang ada mushaf kitabnya Bang? Tidak ada. Sebenarnya kalau di agama lain bilang Yesus itu menerima kitab, tetapi sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak menerima kitab sama sekali. Terus yang ada sekarang itu adalah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, menulis tentang sejarah dan pengajaran Tuhan Yesus Kristus gitu.
dan nubuat yang perjanjian itu perjanjian baru ya. Kalau perjanjian lama itu berisi tentang nubuatan-nubuatan dari nabi-nabi sebelumnya tentang kedatangan Tuhan Yesus dan penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Jadi perjanjian lama itu banyak mengenai sejarah dan histori, juga termasuk nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan perjanjian baru adalah kisah tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus dan pengajaran-pengajarannya gitu, pengajaran-ajarannya. Itu jadi perjanjian lama menceritakan sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kalau perjanjian baru menceritakan tentang kejadian setelah kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi perjanjian lama nubuatan, perjanjian baru kejadian dan firman-firman serta ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Setahu Bang Denny, Yesus semasa hidup dia berdakwah itu berapa lama? Ya selama kira-kira 3 tahun. Umur 30 sampai umur 33 sampai dia disalibkan. Yang diajarkannya adalah keagamaan tentang apa? Macam-macam tentang hukum-hukum perkawinan, hukum-hukum tentang Allah dan ketetapan Allah, perintah-perintah Allah, perintah yang dia berikan sendiri, firman-firman yang dia berikan sendiri. Jadi banyak sekali, banyak hal sebenarnya. Terus di antara 3 tahun itu kata Yesus dari mulut Yesus dan ada diberikan nanti saksinya yang menyatakan dia adalah Allah sendiri. Datanya mana Pak? Tidak ada. Ada sih. Sorry maaf. Ada. Sebenarnya banyak. Seperti contoh Yohanes 13:13 itu sebagai contoh itu aja. Yang menyatakan sembahlah aku Tuhan yang Maha Kuasa atau segala-galanya lah di mana Kalau aja. itu ada di Wahyu. Kalau aku yang Maha Kuasa itu ada tadi seperti aku bilang tadi ada di Wahyu 1:8. Dia menyatakan diri bahwa dia yang Maha Kuasa karena dia itu adalah firman itu sendiri. Silakan Bang Sapudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah puncak final pencerahannya lagi Bang. Ya, abang-abang duluan abang-abang. Saya mau menyiapkan senjata dulu buat Pak Denny ini. Sudah Bang, tadi panjang lebar kita bertanya tentang kayak esensi Yesus sebagai katanya Tuhan yang Maha Kuasa juga, tetapi kan kita lihat sebagai dia kemanusiaannya kan tetap seperti manusia biasa, jadi kan ada bertolak ukur nih. Nah, jadi sebenarnya Tuhan ini di dalam kekristenan tuh ada berapa sebenarnya, dan siapa Tuhan yang hak pencipta alam semesta ini? Kalau Yesus dikatakan Tuhan Maha Pencipta, Maha Kuasa, kenapa dia ada memiliki kekurangan yang sangat fatal sehingga tidak bisa melepaskan dirinya daripada sesuatu hal yang seharusnya itu harus dia melakukan sebagai Tuhan Maha Kuasa? Seperti dilakukannya penyaliban, penyiksaan, pembunuhan kepada Yesus itu sendiri. Jadi gitu Bang Safrudin. Gimana? Oke. Jadi Pak Denny, selamat pagi Pak Denny. Selamat malam. Udah pagi nih Pak, pagi. Sini masih jam 9. Oh, 9 malam. Pak Denny di mana? Pak Denny di mana sekarang rupanya? Oh, di Belanda. Ya, Belanda salam. Jadi begini, agar tidak salah dalam mendeskripsikan Tuhan, tentunya kita menginginkan apa yang Tuhan itu sendiri ucapkan terhadap dirinya, karena tidaklah pantas dan tidaklah layak hamba atau ciptaan atau makhluk mendeskripsikan tentang Tuhan, karena makhluk itu tidak tahu akan Tuhan itu sebenarnya seperti apa. Betul ya Pak Denny ya? Jadi saya ingin minta Pak Denny jelaskan sama saya menurut Alkitab
Tuhan itu seperti apa deskripsinya menurut Alkitab? Silakan Pak Denny. Kalau menurut Alkitab yang tertera jelas ada ia adalah Maha Pencipta yang menciptakan segala-galanya, awal dari segala-galanya. Itu yang tertulis di Alkitab. Dia adalah Maha Pencipta. Oke. Termasuk Ketika dia, karena dia Maha Pencipta, tak kasih ekstra informasi. Karena dia Maha Pencipta, bahkan ya selain dia menciptakan yang baik, dia juga menciptakan yang jahat. Sepakat. Itu jadi kejahatan pun dia ciptakan, dia menciptakan dia karena dia itu Maha Pencipta. Itu yang tertulis di Alkitab yang tahu. Dia menciptakan segala-galanya termasuk yang baik dan yang buruk, dia ciptakan semua. Oke. Jadi ketika tadi Anda mengatakan bahwasanya Tuhan menjadi nabi, bukan nabi yang menjadi Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi nabi, gitu kan? Saya ingin tahu, Pak D, menurut Pak Denny atau menurut Alkitabnya Pak Denny, nabi itu apa? Nabi itu yang biasanya memberitakan firman dan memiliki nubuatan. Di Alkitab itu tulis gitu. Nabi itu orang yang biasanya menubuatkan sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi. Oke, berarti boleh dikatakan dan juga mempunyai mujizat juga. Berarti boleh dikatakan utusan, Pak Denny? Boleh? Betul. Oh, boleh. Itu ya Pak Denny ya. Jadi bagaimana dengan ayat Alkitab bahwasanya aku itu adalah utusan, kata Yesus. Betul. Dalam surat Yohanes. Kira-kira seperti apa? Setujunya gimana? Setujunya gini. Kita harus bedakan ya antara utusan sebagai sosok Yesus dan utusan sebagai sosok Musa. Kita harus bedakan dulu. Utusan sebagai sosok Musa itu adalah utusan yang datangnya daripada manusia biasa. Sedangkan Yesus itu utusan juga, tetapi dia adalah putra yang diutus oleh Bapaknya. Bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri yang diutus oleh Bapaknya, yang juga Tuhan itu juga sendiri. Gitu. Nah, jadi utusan antara utusan Tuhan Yesus dan Musa sebagai utusan kita bedakan. Kalau Musa itu manusia biasa yang telah menjadi nabi, tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi nabi. Itu bedanya di situ. Bedanya cuma dikandung aja, Pak. Dikandung tanpa ayah, Pak. Bukan cuma itu aja. Nabi Adam juga nggak ada ayah ibu, Pak. Ya, bukan itu. Itu salah satunya ciri-ciri khasnya keilahian Tuhan Yesus. Itu salah satu. Cuma salah satu ya dari ratusan ya, jangan lupa ya. Itu salah satunya. Kalau salah satu bisa ditangkis ya tidak apa-apa. Masih ada lagi ayat lainnya yang mendukung bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Selain daripada dia lahir tanpa ayah. Nah, jadi kalau seperti itulah pendapatnya Bapak berdasarkan Alkitab itu, berarti kurang dong kekuasaannya Tuhan itu menurut Bapak. Terjadi pengurangan kekuasaan. Banyak pengurangan, dia memang merendahkan diri. Dia merendahkan Mana? diri manusia. Oke, mana ayat, jangan Bapak pakai asumsi Pak, mana ayat yang merendahkan diri aku Tuhan? Saya nggak pernah pakai asumsi. Saya orangnya begini. Saya bicara semua berdasarkan Alkitab, cuma bedanya saya dengan orang-orang Kristen lainnya. Saya tidak cepat menyebutkan ayat-ayat, kecuali kalau ditanya ayatnya mana baru aku sebutkan. Iya, saya meminta Pak Denny menyebutkan mana ayat dalam Alkitab Tuhan merendahkan diri. Ya, sebentar ya. Ya. Aku setengah jam lagi harus turun ya. Setengah jam lagi harus turun kerja ini ya, Mas kerja.
Ya, nggak apa-apa Bang Dene. Karena kebetulan di sini juga sudah pukul 3, saya juga sudah ngantuk. Namun kasih kesempatan kepada teman-teman dulu untuk bernarasi. Itu di ini Bang Dene, kalau itu yang kamu cari itu di Filipi 2 nomor 6 sampai 7 sampai 9 kamu baca di situ Bang Dene. Itu ayat dari Paulus. Sebab dalam keadaannya sebagai manusia dia telah mengosongkan dirinya, bahkan dia taat dan sampai taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu perkataan Paulus. Ya, jadi tanya Al Hidayah aja kalau kurang ini, kalau mau tahu. Aku masih nyari, kamu udah ketemu. Bagus, makasih Bang Al Hidayah. Iya, di otak itu udah rekam itu people. Ngantuk soalnya udah lambat. Lanjut. Ya. Berarti kalau seperti itu, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Bang Al Hidayah tadi, bukan Tuhan dong yang mendeskripsikan dirinya, tetapi manusia dong. Ya, tapi manusia itu diilhami oleh Tuhan itu sendiri. Jadi dia tidak bicara seenaknya saja. Jadi sebelum dia berbicara, dia tidak diilhamkan oleh Tuhan untuk berbicara seperti itu. Karena memang itu adanya. Jadi semua rasul-rasul dan nabi-nabi dari Tuhan itu ya, mereka menulis sesuatu atau mengatakan sesuatu itu biasanya tidak keluar dari dirinya sendiri. Itu memang diilhami oleh Tuhan, karena tertulis juga di Alkitab bahwa semua isi Alkitab itu diilhami oleh Tuhan itu sendiri. Itu. Oke, itu surat Paulus. Orang yang paling dekat dengan Allah itu sendiri nggak pernah menyatakan seperti itu, malah si Paulus yang menyatakan seperti itu, Pak Denny. Iya. Ayo. Yep. Bahkan jarak Yesus dengan Paulus saja sudah sangat jauh, Pak Denny. Ya, tapi si Paulus itu dipenuhi oleh Roh Allah. Jadi apa yang dia katakan itu perintah Allah, perintah Tuhan maksudnya. Itu kan pengakuan dia dekat dengan Roh Allah, bukan pengakuan Yesus. Gimana Pak Denny? Enggak, di isi Alkitab itu sudah diakui, dia itu sudah diakui bahwa dia itu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Jadi kalau orang tidak mengakui ya nggak apa-apa, tapi kita orang Kristen itu mengakui bahwa apa yang dia katakan itu benar, gitu loh. Jadi kayak kamu nggak percaya bahwa apa yang dia katakan benar, itu nggak jadi masalah. Yang jelas aku menjelaskan bahwa apa yang dia katakan itu benar, gitu loh. Apa adanya. Kalau dia itu oleh Tuhan. Iya. Apakah bisa kebenaran itu diukur sedangkan jaraknya dengan Yesus itu sudah jauh, Pak Denny? Oh, kalau Tuhan mengilhami manusia itu tidak ada batasnya, walaupun jaraknya 2 tahun. Jadi Makanya karena tidak ada batasan timbullah nabi palsu seperti Lugat Tambunan, ngaku nabi karena diilhami Tuhan. Akibat pendapat-pendapat macam Pak Denny ini. Ya enggak, kalau kita kan sudah tahu mana yang benar atau enggak, apakah dia benar-benar diilhami Tuhan atau tidak. Kalau saya tidak berani menghakimi Lugat Tambunan, karena saya tidak mengenal dia secara pribadi. Jadi apakah yang dia katakan itu diilhami oleh Tuhan atau tidak, saya tidak berani menghakiminya. Jadi maaf, aku nggak mau ikut campur masalah itu, gitu loh. Loh, dia menyinggung agama Anda loh. Nggak jadi masalah, itu kan hak pribadi dia. Kalau dia memang salah ya dia salah, dia kan bertanggung jawab sama Tuhan. Aku pun begitu. Kalau ada orang yang menghujat Tuhanku, aku cuma bersedih dan aku akan mendoakan dia secara baik-baik. Dan aku maafkan dia. Aku orangnya begitu. Aku maafkan. Oke lah. Bang Hidayah, sebagaimana yang udah abang sampaikan tadi, kan udah 2:30, mungkin abang pun capek ya kan, udah tengah malam mau tidur. Iya, Silakan. Ya. Jadi intinya Bang Denny, ini di sini kita diskusi saja. Namun terima kasih sebelumnya karena kamu satu-satunya teman Kristen yang masih ada itu yang bernek di Kembangnya Al Hidayah. Memang mereka yang mudah-mudahan suatu hari nanti akan diberi petunjuk oleh Tuhan semesta alam. Amin. Jadi amin. teman-teman, memang kalau Bang Denny ini saya tidak akan jabarkan lebih jauh tentang ajaran dogma itu yang saya kasih bertentangan, karena apa? Takutnya dia akan malah tambah bingung itu. Jadi biarlah dia mencari sendiri. Intinya saya sekali-sekala menyembrong untuk mengasih tahu referensi. Dan itu karena kita ini kan hanya dialog, diskusi.
Allah lah atau Tuhan lah yang memberi petunjuk dan hidayah kepada mereka. Jadi terima kasih Bang Dini karena kamu hadir di sini. Sama-sama, Bang Ari. Saya juga mohon maaf kalau ada salah kata dari saya kepada teman-teman yang dibawa. Semua saya juga Bang Dini, sama-sama semua ya. minta maaf Bang Hidayah. Terima kasih, semoga Abang sehat selalu. Insyaallah.